kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk berkenan saya wawancarai. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya Pak? Dengan Eko. Oh, Bapak Eko, baik. Mungkin bisa langsung diceritakan aja ya Pak. Ceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Eko sendiri sebelum menjadi profesional seperti sekarang itu Pak. Di sebelumnya itu kan kita tidak menekuni usaha yang sekarang ini. Jadi berlatar belakang waktu COVID. Itu kan sekolah libur. Iya betul betul. Sekolah libur terus belajar online. Ya Akhirnya kan hampir setiap rumah kayaknya waktu itu kebutuhan internet naik. Iya. Nah, Iya. sedangkan di sisi lain kemampuan tiap orang berbeda-beda. Akhirnya kita melihat peluang di situ, kita bekerja sama dengan salah satu provider. Kita menawarkan di wilayah saya itu internet yang dengan harga yang kompetitif, dengan kualitas juga bagus lah, ya, seperti itu, dan bisa mendukung kegiatan belajar waktu itu. Nah, saya semakin kesini semakin berkembang, akhirnya kan kebutuhan internet semakin jadi semacam kebutuhan pokok lah ya. Iya betul. Meskipun sekarang sudah belajarnya sudah nggak online, tapi kan tetap di sisi lain kebutuhan untuk internet itu sendiri sekarang jadi kebutuhan pokok. Mungkin hampir tiap rumah itu, kalau saya awalnya di perumahan, hampir setiap di perumahan itu ada yang pasang internet dari beberapa provider. Kita melihat seperti itu, Mas Fian. Jadi dengan latar belakang kebutuhan yang semakin luas, semakin terbuka, peluang semakin besar otomatis. Jadi kita mengawali bisnis, bukan bisnis sih, makanya menggeluti di profesi inilah ya. Profesi itu, Mas. Terus motivasi apa sih Pak yang mendorong Pak Eko sendiri itu memulai karir ini gitu Pak? Ya, sebelumnya saya bekerja di salah satu kantor perbankan ya. Melihat ada peluang ini dan ternyata ada hasil yang bisa untuk tambahan waktu itu. Akhirnya malah jadi semakin berkembang, hasilnya semakin besar ya. Akhirnya malah jadi yang untuk ini, selain tadinya untuk tambahan, jadi yang menjadi yang utama lah. Itu jadi memang sih awalnya modalnya cukup besar lah depan ya untuk usaha profesi seperti ini, dari support dari mitra, dari teman-teman gitu. Akhirnya kan bisa menggeluti profesi ini. Baik Pak. Terus siapa sih Pak sosok atau pengalaman yang paling berpengaruh atau berharga dalam perjalanan karir Bapak ini gitu Pak? Jadi waktu hanya sebelum serius lah ya waktu itu kan memang belum ada yang jadi acuan. Saya kepingin seperti yang menggeluti bisnis ini, seperti ini gitu kan. Tapi begitu kesini kontak otomatis lebih banyak kontak dengan yang profesinya sama, di profesi yang sama. Akhirnya saya ketemu teman salah satu yang di area Banyumas yang bagian selatan sana. Jadi Jatilawang, Umbir sana, dia membuka usaha itu
Mas Anto namanya itu, dengan guritarnya sudah pelanggannya sudah besar lah, sudah banyak. Akhirnya kita termotivasi, oh di sana bisa, berarti Di sini di harus sini bisa. juga harus bisa, dengan potensi jumlah warga yang lebih banyak dan lebih kebutuhan secara kebutuhan warganya dari pendidikan segala macam kan beda juga gitu kan. Terus penghasilan juga kan beda juga, di sana bisa, berarti kalau di sini Bisa. bisa gitu. Tapi kalau untuk keluarga sendiri gimana Pak? Kalau keluarga awalnya ya kurang mendukung, tapi begitu setelah jalan seiring waktu ya lama-lama mendukung gitu. Terus dalam menjalankan profesi ini tantangan apa sih Pak? Maksudnya yang tantangan terbesar gitu loh, yang pernah Pak Eko hadapi di awal perjalanan mungkin. Jadi kalau setiap mengawali sesuatu kita mesti kan ada tantangannya. Iya betul. Jadi karena dulu sifatnya waktu itu kita menjalankan profesi ini sudah ada yang sejenis gitu kan, otomatis kan tantangan pertama kan kompetitor. Iya Sebenarnya kompetitor sudah ada. Terus kedua untuk mengurus di lingkungan itu izin, otomatis kan karena sudah ada yang lain kan, selain kompetisi juga mengurus perizinannya di lingkungan juga lebih susah karena merasa sudah ada Iya, yang lebih besar gitu ya. Terus bagaimana sih Pak Pak Eko sendiri mengatasi rasa ragu atau kegagalan di awal karir ini? Ya itu jadi kalau kita kan sifatnya tim juga, jadi di saat satunya kendor gitu kita saling memotivasi dalam tim ini, jadi akhirnya satu semangat, akhirnya yang lain lebih semangat lagi, nanti gantian gitu, jadi saling menutupi lah. Nah, itu pentingnya dalam Sama suatu tim gitu ya. kerja atau profesi itu kita butuh tim, itu salah satunya ya untuk saling mensupport. Lalu pasti dalam suatu usaha atau mungkin sebagai profesional ya Pak, pasti ada yang namanya mungkin strategi gitu yang paling efektif menurut Pak Eko sendiri itu dalam mengembangkan usaha atau sebagai profesional ini hingga mungkin bisa dibilang sukses sampai sekarang, itu bagaimana Pak? Jadi kalau kita kan sifatnya profesi ini kan sifatnya jasa layanan gitu kan. Penyedia jasa, otomatis kaitannya dengan layanan. Terus kedua karena sifatnya bersifat layanan, berarti kan kita harus pelanggan itu harus gimana kita melayani pelanggan dengan baik agar tidak kecewa. Nah, dari satu pelanggan yang tidak kecewa itu nantinya akan memberi referensi ke yang lainnya gitu. Jadi akhirnya yang menjadi lebih luasnya seperti itu. Jadi kita menganggap pelanggan itu sebagai mitra. Kalau kita mitra itu akan membantu kita otomatis. Jadi kita nggak berharap, tapi dengan adanya kita yang serius, layanannya baik, apa yang dibutuhkannya tercukupi, sesuai yang diinginkan, itu biasanya pelanggan akan memberi referensi ke yang lain, baik itu tetangga, teman atau yang lain. Akhirnya berkembang terus seperti itu. Berarti mungkin bisa dibilang pelanggan itu menjadi kunci utamanya gitu ya, betul. Kenyamanan pelanggan. Jadi kita menganggap pelanggan sebagai mitra. Terus bagaimana sih Pak cara Pak Eko sendiri menjaga kualitas produk atau jasa layanan ini agar tetap kompetitif gitu Pak? Jadi untuk menyediakan, karena ini sifatnya layanan teknologi yang kaitannya dengan teknologi yang semakin update tiap hari,
mungkin update-nya ada terus gitu ya. Iya. Otomatis kita akan berusaha memberikan jasa yang kita sampaikan itu didukung dengan perangkat yang terupdate, yang terbaru yang gitu ya terbaru. Pak, dengan teknologi yang Iya, terbaru betul. mungkin gitu agar, ya Pak. agar apa menjaga kualitasnya itu. Jadi intinya kita tetap jaga kualitas, disupport dengan perangkat terupdate gitu, seperti itu. Lalu dalam hal manajemen tim, apa prinsip utama yang selalu Pak Eko pegang? Jadi kalau dalam tim itu kita akan memberi satu pikiran bahwa ini adalah bisnis kita. Jadi kalau bisnis kita, masing-masing individu dalam tim itu menganggap ini bisnis kita, itu mereka akan serius karena kan otomatis masing-masing tim akan mempunyai tanggung jawab masing-masing Itu gitu. lalu bagaimana peran inovasi dan teknologi dalam perkembangan usaha Pak Eko sendiri sekarang? Yaitu kaitannya teknologi terbaru ya, inovasi yang semakin kesini kan semakin Update, terus ya. gitu kan, ada perkembangan apa lagi, ada inovasi apa lagi. Otomatis kan kita akan mengikuti itu, akan mengikuti perkembangannya itu, dan itu memang nggak semua pelanggan mengikuti perkembangan itu ya, tapi ada beberapa pelanggan yang mungkin paham tentang dunia ini Jadinya, akan menanyakan itu, ya, otomatis kan ya. kita juga akan ada yang memang apa ya namanya ya, memang dibutuhkan, Gitu. ada yang memang masih perlu mempertahankan yang lama gitu. Tapi intinya kalau yang namanya inovasi itu mesti akan mendukung perkembangan kita, meskipun Mungkin seperti nanti ada teknologi, penambahan biaya ya. gitu yang otomatis Mungkin seperti teknologi 5G gitu ya, ya, Pak, ya. betul. Jadi sekarang ada modem yang dikasih 5G gitu. Terus menurut Pak Eko sendiri, faktor utama apa sih Pak yang membedakan bisnis sukses dengan bisnis yang tidak bertahan lama gitu? Kalau kunci dari sukses ya berdasarkan itu sih relatif ya, sukses yang namanya sukses itu. Tapi intinya kalau yang namanya profesi bisnis biar lama itu intinya adalah konsisten itu Mas. Jadi misalnya sekarang baru pasang dilayani dengan baik, nanti setelah sekian lama nggak ada sudah nggak dilayani dengan baik misalnya, kan nggak konsisten. Ya. Otomatis kan lama-lama pelanggan merasa diabaikan, Iya. atau bagaimana akhirnya malah nggak pakai Berpindah lagi ke pihak ya, yang lain berpindah ke gitu ya. yang lain. Jadi intinya konsisten, jaga kualitas, jaga layanan dengan baik, servisnya yang baik gitu kan, seperti itu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga kualitas, untuk konsisten, untuk layanan. Terus nilai-nilai profesional apa sih Pak yang paling penting bagi Pak Eko dalam menjalankan pekerjaan atau sebagai profesional ini Pak? Jadi kalau saya sih intinya nilai-nilai yang saya tanamkan di dalam diri saya lah terutama ya, itu niatnya apa ya tanda kutip lah ya, ibadah lah ya, intinya kan semua yang berbuat yang baik dengan kan ini ibadah juga. Cuman kalau nilai profesi yang harus kita dalam menjalankan profesional yang itu tadi, untuk bertahan, untuk berkembang, itu kan yang tadi saya sampaikan, salah konsisten, integritas, kita akan berintegritas dengan baik dengan dengan sesama tim, dengan pelanggan, dengan mitra kerja, dengan semuanya kita
menjaga nilai-nilai integritas yang baik gitu. Lalu bagaimana sih Pak Eko mungkin dalam menjaga integritas tadi dan etika di tengah tekanan bisnis gitu Pak? Jadi apa, kalau kalau tekanan bisnis ya kaitannya dengan internal eksternal gitu kan. Tekanan internal ya bisa dari dalam tim, bisa mungkin dari malah apa, dari pelanggan juga berapa lah misalnya. Kalau eksternal misalnya kompetitor itu kan, jadi misalnya apa, tarik promo segala macam itu kan. Nah kita akan apa, selalu menjaga integritas itu apa, dengan mengikuti ini apa namanya, perkembangan dan kemauan yang terkait kita gitu. Jadi misalnya kita dengan supplier misalnya, dengan supplier kan otomatis kaitannya pembayaran. Ya. Supplier barang, nah kita konsisten bayarnya tepat waktu segala macam itu kan, otomatis dia akan memberi kualitas yang bagus juga barangnya. Dengan sesama tim kita berintegritas ya, agar soliditas tim tetap terjaga, agar apa, perkembangannya terus berlanjut. Seperti itu sih kurang lebih. Terus apakah Pak Eko sendiri pernah menghadapi mungkin dilema etika profesional? Terus kalau pernah menghadapi, bagaimana sih cara Pak Eko sendiri buat ngatasinya gitu? Kalau dilema dalam hal apa ini maksudnya? Etika profesional gitu. Etika profesi. Jadi kalau kita kan sebenarnya kan penyelenggara profesi yang kaitannya menyelenggarakan jasa internet itu, sebenarnya kalau yang saya hadapi itu, kita lihat kan di jalan itu kan sebenarnya kabel itu ya, sebenarnya tiang pating apa namanya, banyak tiang cuman kadang-kadang kayak sebenarnya sih kadang-kadang itu cuman kan kembali lagi kan apa namanya, kondisinya di kita sementara seperti itu gitu kan. Nah akhirnya kan kalau misalnya lagi ini, kita mesti akan berusaha merapikan yang ini. Mungkin kayak kabel-kabel yang tidak terpakai, beraturan. ya, itu biasanya seperti itu sih. Kalau yang kadang-kadang jadi ganjalan seperti itu sebenarnya, kadang-kadang sudah rumah bagus di depannya kabelnya banyak banget. Kadang-kadang itu ketika seperti itu sebenarnya sih yang kaitannya seperti itu. Terus bagaimana pandangan Pak Eko sendiri tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam profesi atau bisnis ini gitu Pak? Jadi kalau tanggung jawab sosial sih itu kembali ke masing-masing lah. Kalau kita apa namanya, untuk memberikan inilah hubungan yang baik aja sih sebenarnya dengan semua pihak terkait. Jadi ke pelanggan ya, lingkungan segala macam, di apa namanya, kita bertanggung jawab nggak mengganggu kenyamanan gitu. Misalnya pas lagi apa instalasi segala macam, kita akan izin ke lingkungan setempat seperti itu. Jadi ke lingkungan sosial di situ, jadi nggak bertentangan lah, nggak bertentangan dengan lingkungan sosial setempat. Terus apa sih pesan Pak Eko sendiri bagi generasi muda seperti saya ini Pak, agar tetap profesional nantinya di dunia kerja yang semakin kompetitif gitu Pak? Kalau masih muda sih yang penting kan selalu belajar gitu kan, update. Terus kedua, kalau sudah ada niat lakukan gitu kan.
harus jangan ditunda, jangan menunda-nunda, terus apa selalu yang tadi kalau sudah dilakukan nanti tinggal konsistensinya dijaga, semangat lah kalau masih muda kan, Iya. semangat masih terjaga gitu kan. Iya, tentunya masih terjaga. Cuman masih senang main gitu kan. Iya, betul. Tinggal di porsinya aja yang Iya. kurang. Terus menurut Pak Eko, apa isu sosial yang paling berpengaruh terhadap dunia kerja atau bisnis saat ini, Pak? Kalau isu sosial saat ini itu, kalau yang bisnis secara umum ya, Iya. bisnis secara umum maksudnya, Iya. kalau sekarang kan kayak gini apa, banyak orang mintanya bayarannya gede, tapi kadang-kadang tanggung jawabnya Tidak kurang, sesuai. tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu kan, Iya. seperti itu. Jadi di sisi lain apa, mereka sebenarnya butuh pekerjaan, tapi di saat ada peluang kerjaan mereka nggak memanfaatkan dengan baik, seperti itu. Jadi misalnya anggap aja lah, misalnya tukang gitu ya, jadi percaya ini per hari mintanya berapa ratus ribu, ternyata waktunya banyak istirahatnya, seperti itu misalnya. Itu isu-isu seperti itu sebenarnya di lingkungan kita banyak seperti itu. Bagaimana perusahaan atau usaha Pak Eko sendiri berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar? Jadi kalau kita karena sifatnya pelanggan itu kita anggap sebagai mitra gitu kan, kita akan memberikan apa imbal balik yang sepantasnya untuk pelanggan, agar apa pelanggan juga loyal kita gitu. Jadi selain itu juga sebagai apa ya, mungkin ya tambahan pemasukan atau apa gitu, atau maksudnya bagaimana ini pertanyaannya? Mungkin seperti itu sih, Pak, kurang lebihnya seperti itu gitu. Terus sejauh mana praktik profesional yang baik dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang positif, Pak? Kalau namanya perubahan sosial itu kan lebih luas itu ya, termasuk kan perlu waktu yang lama. Jadi kadang ya itu memang harus diawali dari satu orang yang baik, nanti diikuti yang lain, akhirnya semakin lama semakin banyak yang apa namanya ikut gitu maksudnya. Tapi kalau tidak ada perubahan yang membawa kebaikan itu, nggak diawali dari yang bisa membawa orang lain. Nah, yang membawa orang lain kan biasanya kan yang bisa saja tokoh masyarakat, pejabat atau apa, itu yang harus sebenarnya yang memulai kan itu sebenarnya. Kalau kepalanya A, mesti kan nanti pengikutnya A semuanya. Ya, Nah, itu. harapannya kan kepalanya bagus, baik perilaku, tingkat sosialnya bagus, nanti akan diikuti yang lain gitu ya. Memang harus ada yang awali yang dipercaya dan dihormati. Terus bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial, Pak? Jadi kalau saya kan dari hasil dari profesi ini itu kan ada perhitungan untung rugi, itu otomatis kan full hasil dari profesi. Tapi di sisi lain nanti dari hasil sekian itu kan ada yang kembali lagi ke masyarakat
yang di inilah maksudnya yang dalam hal ini di lingkungan pelanggan, di pelanggan sendiri kembali lagi ke sini. Jadi apa akan membawa yang lebih baik ke depan harapan. Jadi dipisahkan dalam hal profesi ya profesi, nanti ada misalnya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, dengan lingkungan segala macam, juga ada disisikan pos yang lain terpisah gitu. Memang harus dibedakan mana yang untuk apa profesional, apa yang untuk sosial, harus dibedakan. Terus menurut Pak Eko sendiri, apa pandangan tentang peran profesional muda dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, Pak? Kembali lagi, kalau yang muda kan masih bersemangat gitu ya, jadi banyak perubahan itu dari angkatan muda dan nah, kalau yang penting untuk hal yang baik, kalau yang mudanya kalangan muda itu mengawalinya dengan apa secara bareng-bareng, secara kompak, itu akan otomatis kan yang lebih senior, yang lebih tua akan melihat gitu kan. Jadi harapannya kan yang muda bersemangat untuk kemandirian, untuk hal-hal yang baik itu kan, nanti otomatis yang tua akan melihat bahwa nanti otomatis yang di bawahnya juga akan mengikuti, yang di bawahnya yang muda-muda sekarang akan mengikuti, akhirnya akan generasi yang baik lagi. Itu menurut saya gitu lah. Mungkin bisa diperbanyak relasi juga gitu ya Pak. Betul. Untuk generasi muda gitu ya Pak. Betul, dari apa intinya semangat belajar, semangat berkarya gitu. Baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya gitu ya Pak. Terima Sukses. kasih. Terima kasih Pak Eko telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sukses. Siap.